Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan kasih alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa 1 Juni 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1442 Hijriah. Di agenda pagi kita, embun pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu yang dipancarluaskan dari gelombang 102,3 FM Radio Rase. Insyaallah kita akan terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah, karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita panjatkan doa kita untuk kedua orang tua kita, atau salah satu di antara mereka yang masih hadir dalam kehidupan kita, yang hari ini ada yang mungkin sedang kondisi sakit. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, keikhlasan, dan kelapangan hati, dan tentu saja senantiasa menghadirkan sakit sebagai kifarat penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana salih bil ba'sya isfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughsaqama. Demikian pula untuk orang tua kita atau salah satu di antara mereka yang masih hadir dalam depan kita yang hari ini tentu saja sedang menikmati masa-masa senjanya, senantiasa diberikan kelapangan hati dari kesehatan yang tentu saja akan senantiasa memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Mari kita optimalkan kasih sayang kita kepada mereka sebagaimana mereka senantiasa memberikan ketenangan dan kebahagiaan dari apa yang dulu pernah kita rasakan di masa kecil. Beruntung dan bersyukurlah bagi kita yang hari ini masih hadir kedua orang tua atau salah satu di antaranya, karena sejatinya tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang dan kesempatan terbaik untuk menjejak jalan surga yang Allah janjikan. Untuk saudara kita, sahabat kita, karib kerabat kita yang saat ini sedang berhadapan dengan masalah, dengan ujian-ujian yang tentu saja tiada henti, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar terbaik dari setiap permasalahan yang dihadapi dan senantiasa terbangun jiwa husnuzan, senantiasa baik sangka kepada Allah. Tanpa dibalik setiap ujian, dibalik setiap masalah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadirkan nilai kebaikan ya, yang kemudian tentu saja ini akan senantiasa memberikan kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupan untuk rencana-rencana ke depan yang akan makin baik. Terima kasih. Di kesempatan pagi hari ini kita akan tadabbur ayat di surah Fussilat, ya, surah ke-41 di ayat ke-46. Ya, tema kita hari ini, karena semua akan kembali pada pelakunya. Karena semua akan kembali kepada pelakunya. Kita akan bacakan surah Fussilat di surah yang ke-41 pada ayat ke-46. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Dan siapa yang mengerjakan kebajikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri, dan Tuhanmu sama sekali tidak menzolimi hamba-hambanya. Terima kasih. Satu ayat di surah Fussilat 46 ini begitu syarat dengan makna, penuh hikmah, dan tentu saja menjadi inspirasi berharga bagi siapapun yang senantiasa berusaha untuk terus memperhatikan apa yang Allah sampaikan pada hamba-hambanya. Inilah ayat penggugah ya kan, yang makin menguatkan dorongan di dalam diri kita untuk berada pada garis terdepan di dalam melakukan sebuah kebaikan. Sebab di balik kebaikan yang dilakukannya itu, maka kemuliaan dan kebajikannya akan kembali berpulang kepada dirinya.
Jadi bagaimana kita senantiasa harus menjadi sponsor kebaikan, gitu kan. Sekalipun tentu kebaikan yang kita lakukan tidak serta-merta disambut baik oleh mereka yang hadir di dalam kehidupan kita. Sebab bagi mereka yang julid begitu ya, bagi mereka yang punya karakter iri dan dengki, kebaikan apapun yang kita kerjakan, ya kan, tentu saja akan selalu dipandang buruk. Oleh karena itu dengan berbagai cara, berbagai upaya, mereka yang memiliki karakter julid, iri dan dengki itu pasti akan selalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, entah dengan perkataan atau perbuatannya. Apalagi tentu di dalam perkembangan ilmu dan teknologi saat ini banyak hal yang bisa kita perhatikan ya. Mereka kalau sudah punya niat yang buruk ya mereka lakukan lewat media begitu ya, lewat apa yang kemudian kita sebut dengan istilah status begitu ya, yang kemudian menuliskan kata-kata yang tidak pada tempatnya, yang sesungguhnya ini adalah bagian dari kebusukan hati, bagian dari penyakit hati yang pada gilirannya tentu saja akan berdampak kepada dirinya sendiri. Namun sayangnya seringkali hal itu tidak disadari begitu ya. Kenapa ya? Cenderung mereka menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu aman-aman saja ya. Jadi ada anggapan tidak akan ada yang memperhatikan, tidak akan ada yang mengawasi. Allah SWT kan tidak tidur ya. Allah SWT tidak pernah membiarkan hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sir wa alaniyah, tersembunyi apalagi yang terang-terangan, semua tentu akan berhadapan dengan ketetapannya, pengawasan, pengaturan, dan tentu saja ketelitian senantiasa Allah hadirkan di dalam setiap langkah hidup dan kehidupan yang kita lakukan. Oleh karena itu ini tentu menjadi bagian pembelajaran bagaimana kita senantiasa harus berhati-hati di dalam menjalani hidup. Oleh karena itu teruslah berbuat kebajikan dan teruslah menebar kebaikan, sekalipun orang yang hadir dalam kehidupan kita tidak semuanya menyukai, tidak semuanya menyenangi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Man amila shalihan fali nafsih. Yang siapa mengerjakan kebajikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Waman asa'a fa'alaiha, dan barang siapa berbuat jahat maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Jadi kalau ada kebaikan berbalas dengan kebaikan, itulah bagian dari al-adalah, bagian dari keadilan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika seorang berbuat zalim, ketika seorang berbuat aniaya, maka tentu saja kembali ya keburukan kejahatannya kepada diri mereka sendiri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah zalim kepada hambanya, tapi hambanya lah yang seringkali berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Namun acap kali hal itu seringkali tidak disadari. Nah, kalau kita buka tadi di surah Fussilat ayat ke-46, maka ayat ini senantiasa akan menjadi penguatan bagi mereka yang bertakwa untuk memiliki daya kendali ya, yang tentu saja akan selalu terjaga dirinya dari segala bentuk keburukan, dari segala bentuk tindakan kejahatan, apalagi terus-menerus berada di dalam jebakan keburukan. Sebab tentu ia akan makin yakin, makin menyadari betapa perilaku jahat dari keburukan yang dilakukannya itu akan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Jadi kalau orang sudah sadar bahwa kejahatan, keburukan itu pasti akan kembali kepada dirinya, pasti dia tidak akan mengulang. Tapi tentu hal itu tidak berlaku bagi mereka yang sudah memiliki watak julid begitu ya, iri, dengki. Susah gitu ya kalau melihat orang lain senang, sehingga senang bagi dirinya ketika melihat orang lain susah. Jadi susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah, sehingga terus dicari-cari berbagai alasan, berbagai cara upaya untuk menjatuhkan, untuk menjungkirkan
orang-orang yang dianggapnya sebagai rival, dia sebagai apa? Sebagai musuh di dalam kehidupannya. Dan betapa merugi orang kalau kemudian sudah menganggap orang-orang di sekelilingnya itu musuh. Apa? Dia tidak nyaman begitu. Jadi ketidaknyaman itu dibuatnya oleh dirinya sendiri. Tapi seringkali godaan setan, jebakan setan menjungkir balikan hal itu, sehingga dia menganggap orang lain itu sumber ketidakamanan, sumber ketidaknyamanan, padahal dirinya lah yang menjadi sumber ketidakamanan, ketidaknyamanan itu. Karena ketika dia sudah iri dan dengki, artinya dia dibawa oleh dorongan setan, sehingga diawali dengan bisikan-bisikan di dalam dirinya yang tentu saja menggambarkan perkara yang buruk, ya, perkara yang tidak semestinya dilakukan. Sehingga Quran di surah Al-Nas itu kan menggambarkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang berbisik di dalam dada-dada manusia, dalam hati-hati manusia, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Eker mah eker gitu kan, jadi sudah ada sikap tidak senang, kemudian didatangi setan, ya nyambung begitu kan, kemudian dia dibawa oleh jebakan-jebakan setan, sehingga rasa tidak senang itu makin dikuatkan dalam dirinya, dan kemudian terjadilah kejahatan itu, entah itu dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Ya, karena kalau kita baca di dalam sirah kehidupan Rasulullah SAW, kita bisa menemukan 2 surah di dalam Al-Quran, yakni surah Al-Falaq dan An-Nas, itu senantiasa tidak lepas ya dibaca di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan itu ada saja mereka-mereka yang cenderung tidak senang, mereka yang cenderung berbuat iri dan dengki dengan kejahatannya itu. Makanya 2 surat tersebut menjadi perlindungan yang langsung Allah SWT ajarkan kepada Rasulullah SAW, yang kemudian oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada para sahabatnya. Dan tentu kita hari ini yang membaca ayat-ayat tersebut, hendaknya itu menjadi pijakan bagi kita untuk tidak pernah dibuat gelisah hati, tidak pernah dibuat resah hati menghadapi orang-orang yang memiliki mental julid atau iri dan dengki. Tinggal kita amalkan saja bagaimana surah An-Nas, Al-Falaq ini dalam kehidupan kita. Tentu bukan sekedar dibaca, tapi dimaknai ayat demi ayatnya. Pertama kalau kita baca di surah Al-Falaq itu kan, jadi ketika kejahatan itu sudah mulai dimunculkan, ya ini kan akan hadir di dalam kehidupan mereka yang memiliki sifat julid, iri dan dengki, untuk meluluskan apa yang menjadi keinginan-keinginannya. Jadi belum merasa puas begitu kalau orang-orang yang dianggap sebagai lawannya itu belum merasakan hal yang dia inginkan begitu kan. Karena itu ini kan kezaliman ya, kezaliman dari perilaku yang buruk ya. Bagaimana kita mensikapinya? Ya tentu saja terhadap orang yang zalim ya kita harus berhindar diri gitu kan. Walaupun di dalam Quran juga ada ungkapan bahwa mereka yang zalim ya tentu saja boleh kita balas dengan perilaku yang sama, namun memaafkan itu jauh lebih baik lagi. Tapi yakinlah bahwa lewat ayat ini kita diingatkan kembali, setiap kebaikan akan berbalas kebaikan, setiap kejahatan pun akan berbalas dengan kejahatan. Apalagi kalau kita baca surah Ar-Rahman di ayat ke-60 kan, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Allah tidak akan keliru begitu. Allah tidak akan tertukar di dalam menilai apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ketika apa yang dilakukan oleh hambanya adalah kebaikan, ya tentu saja nanti akan mendapatkan kebaikan dari apa yang mereka harapkan. Oleh karena itu, tatkala kita benar-benar memahami, tatkala kita benar-benar menghayati, terlebih ketika kita terus mengkaji secara seksama, maka lewat ayat ke-46 di surah Fussilat ini, kita akan menemukan begitu kan pesan moral yang sangat penting, yang sangat berharga tentang bagaimana seharusnya menjalani kehidupan. Akan sangat beruntung begitu kan jika manusia pada garis terdepan senantiasa menjadi penggagas di dalam melakukan kebajikan. Sebab dari gagasan atau ide-ide tentang kebaikannya itu pula lah dia tentu akan bersama-sama berada di garis terdepan di dalam perjuangan kebaikan dengan orang-orang yang memang ritme hidupnya berada dalam kebaikan. Oleh karena itu tentu saja
orang yang baik pasti akan nyambungnya begitu ya, nyetelna gitu kan dengan orang yang baik gitu kan. Tapi kalau dia punya perilaku yang buruk ya pasti dia akan berhimpun diri dengan orang-orang yang buruk gitu kan. Jadi akan nyaman itu di habitatnya. Sebagaimana orang yang baik dia tidak akan nyaman berada dalam habitat yang buruk gitu kan. Tapi orang-orang yang buruk tentu tidak akan nyaman berada pada habitat kehidupan yang baik. Sehingga dia terus mencari-cari kesalahan orang lain sampai kemudian dia melihat, dia bisa menikmati begitu ya dengan kezalimannya itu orang-orang yang harus dia ya istilahnya harus dia bully gitu kalau dalam bahasa hari ini. Nah, karena itu sangat merugi begitu ya, akan menjadi sebuah kehinaan bahkan kebinasaan jika apa yang dilakukan oleh seseorang itu berada di dalam bentangan hidup yang hanya berpijak pada keburukan. Apalagi jika keburukan dari setiap perbuatan jahat itu diikuti yang lainnya gitu kan, ya tentu makin bertambah. Jadi kalau dia sudah tidak senang misalkan kepada seorang, kemudian dia juga menyampaikan itu kepada yang lainnya, dan kemudian pengaruh yang lainnya agar apa? Agar orang lain juga jadi tidak senang kepada seseorang yang dia tidak suka. Sehingga akhirnya terus menumbuhkan rasa kebencian. Jadi berkomplot ya, bersekutu begitu ya untuk melakukan keburukan. Maka bertambahlah gitu ya beban moral di dalam dirinya, ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan ya. Jangankan di akhirat, di dunia saja kan sesungguhnya kan dia menjadi terbebani. Orang yang suka julid, orang yang suka iri dan dengki, atau orang yang cenderung selalu berada pada perilaku-perilaku yang buruk, itu hatinya selalu saja dibisiki oleh hal-hal yang harus dia wujudkan untuk bisa melakukan keburukan-keburukan tersebut ya, sehingga dia belum puas, dia belum senang kalau orang yang dibencinya itu belum dia lihat, merasakan akibat dari apa yang dilakukan ya, betapa jahatnya, betapa buruknya gitu perilaku seperti itu. Oleh karena itu di sini juga Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa setiap pribadi muslim hendaknya berhati-hati mawas diri. Karena memang di balik perilaku yang buruk itu ya tentu saja setan itu bermain gitu kan. Setan melakukan berbagai tindakan untuk bisa menjatuhkan orang-orang yang memang diupayakan untuk bisa mendapatkan keburukan gitu kan. Dengan rasa kalaupun toh orang-orang yang berlaku buruk begitu ya, dia mungkin merasa bahwa urusan yang dilakukan dengan keburukannya itu bisa saja disembunyikan ketika di dunia gitu kan, sehingga orang lain mengira bahwa ia bukan pelaku tindakan keburukan tersebut. Namun tentu ia tidak akan bebas dari sanksi di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Apalagi di dunia juga Allah Subhanahu wa taala untuk kasus-kasus tertentu pasti akan Allah bukakan. Namun sayang ini yang seringkali terlupakan ya kan. Atau mungkin sengaja ya dilupakan. Dan jika itu benar-benar terjadi, sungguh betapa ruginya kehidupan seperti itu. Ketika mereka melakukan keburukan akhirnya diketahui, dan kemudian dia pun harus menanggung akibat-akibat dari apa yang dilakukannya. Itulah bagian dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dari balasan yang adil dan seadil-adil. Belum lagi nanti di akhirat begitu, ketika orang itu terus melakukan tindakan keburukan. Maka sangatlah beruntung bagi mereka yang tentu berada pada nilai-nilai kebajikan dan mereka menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Apalagi di penghujung ayat di surah Fussilat 46 ini kan Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma rabbuka bidallamil lil abid. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzolimi hamba-hambanya. Jadi yang zolim itu ya diri kita sendiri. Orang kalau sudah ditumbuhi perasaan buruk, yaitu keburukan dari dirinya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengajarkan keburukan gitu kan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua keadaan yang bisa membawa diri manusia pada kebajikan ataukah keburukan, tentu dengan maksud yang sangat mulia, yakni agar setiap diri dapat membedakan begitu kan secara nyata, bahkan bisa memilah, bisa memilih mana yang harus dilakukannya
dengan mana perkara-perkara yang tidak semestinya dilakukan. Maka inilah gambaran kasih sayang Allah sesungguhnya pada hamba-hambanya. Namun permasalahannya adalah, adakah kita masuk di dalam kategori orang yang benar-benar merasakan adanya kasih sayang Allah? Atau jangan-jangan di antara kita justru ada yang masuk kategori makhluk yang gagal memaknai cinta dan kasih sayang Allah. Auzubillah min dzalik, tentu kita berlindung diri kepada Allah jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, mereka yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan penguatan di dalam dirinya dengan kesanggupan untuk terus berada pada nilai kebajikan dan menjaga nilai kebajikan tersebut, maka tentu ini adalah orang-orang yang akan beruntung. Namun betapa merugi bagi mereka yang kemudian terdorong hawa nafsunya kepada keburukan karena jebakan setan, kemudian dia menguatkan dan melampiaskan itu semua untuk tujuan-tujuan keburukannya, maka tentu mereka hanya akan merugi. Allah SWT sekali lagi tidak pernah berlaku zolim ya pada hamba-hambanya. Tapi justru manusialah yang seringkali lupa, bahkan seringkali terjebak pada berbagai tipuan dan bujukan setan. Kita seringkali menzalimi diri sendiri, yang kemudian pada akhirnya menjerumuskan diri sendiri pada kesalahan dan kerugian yang berulang-ulang. Maka selalu diingatkan lewat Al-Quran bahwa mereka yang terus-menerus mengulang kesalahan-kesalahannya, kezaliman-kezalimannya, hendaknya mereka segera mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai terus terlintas dalam pikirannya upaya-upaya untuk melakukan keburukan-keburukan kepada orang lain, yang kemudian tentu saja ini akan bisa mencelakakan orang lain. Kalaupun toh kemudian pada akhirnya dia selamat di dunia, tidak berarti bahwa dia selamat di akhirat, kan ada perhitungan. Maka selayaknya ayat ke-46 di surah Fussilat ini betul-betul kita jadikan sebagai penggugah, bahkan sebagai hiburan rohani yang paling mahal harganya, agar kita selamanya menjadi penggagas sekaligus pelaksana kebaikan di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita telah melewati berbagai peristiwa di dalam setiap pentas kehidupan, saat ketika kita sukses karena berhasil menaikkan apa yang telah Allah dan Rasul perintahkan. Nah, maka tentu saja kita harus betul-betul membawa diri kita ini juga pada kemuliaan hidup, di mana kita senantiasa taat dan patuh menjalankan aturan Allah. Ya, ketika kita juga pernah kandas, ketika kita juga pernah gagal dikarenakan adanya perilaku yang buruk yang menjadi awal terjadi kerugian, kehinaan, maka selayaknya ini kita juga harus belajar memaknai hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemudian justru kita larut di dalam perilaku dosa, kejahatan dan kemaksiatan. Sebab Allah SWT tidak tidur, gitu kan. Allah SWT senantiasa akan memberikan balasan atas apa yang dikerjakan. Kebaikan tentu dibalas dengan kebaikan, bahkan dengan kebaikan yang berlipat ganda, ya Allah berikan apresiasi penghargaannya. Sebagaimana juga segala bentuk keburukan atau kejahatan ya pasti akan diminta pertanggungjawaban dan nanti akan dibalas setingkat atau setimpal dengan apa yang dilakukannya. Inilah bagian dari keadilan insyaallah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diungkapkan di awal tadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik keadilan, maka tentu kita jangan sampai ragu begitu ya, untuk terus berpijak pada nilai-nilai keadilan tersebut. Karena inilah yang nanti akan Allah berikan kepada kita apresiasi penghargaannya tatkala kita berada pada nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan kita. Dengan rasa kalau kita baca Al-Quran memang tidak akan pernah bosan kita menemukan di dalamnya hikmah demi hikmah, bahkan tentu saja juga inspirasi berharga yang bisa memberikan kepada kita penyegaran, pencerahan, sehingga kita akan selalu terhibur ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak senang dengan kita. Kemudian kita baca ayat ini, maka kita kemudian lega hati. Kenapa? Karena kita insya Allah tidak akan dibiarkan oleh Allah terus-menerus berada dalam keterpurukan, apalagi kemudian dijadikan sasaran fitnah bagi orang-orang yang zalim, gitu kan. Allah pasti akan membela kita.
Dan ini yang kemudian harus kita jadikan modal keyakinan di dalam hidup dan kehidupan kita. Terus berusaha untuk berpijak kepada nilai kebenaran dan terus berupaya agar kita senantiasa menjadi sponsor pertama bagi tegaknya kebenaran dan keadilan. Manakala kita menjadi sponsor bagi kebaikan, tentu saja bisa dibayangkan kalau orang-orang di sekeliling kita juga terpancing untuk melakukan kebaikan. Maka ini adalah bagian dari investasi berharga kita, dari investasi ibadah dan karya amal soleh kita. Tanpa harus kita menghitung-hitung begitu kan. Kenapa? Sebab Allah SWT Maha tahu ya, Maha memberi apresiasi atas apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, kenapa seringkali saya sampaikan hal itu, jangan sampai kita hitung-hitungan gitu ya. Sebab khawatirnya kita justru nanti pada saat melakukan segala sesuatu selalu dengan pertimbangan-pertimbangan hanya sekedar mengejar pahala. Padahal sesungguhnya untuk urusan seperti itu Allah Maha tahu dan Allah jauh lebih tahu ya kan. Jadi cukup serahkan sebenarnya kepada Allah. Yang penting kita terus berpijak pada nilai kebenaran, kita senantiasa melakukan nilai-nilai kebaikan tersebut di dalam kehidupan, sehingga apa yang kita bangun di dalam kehidupan ini tentu selalu mencarkan nilai-nilai kebaikan ya. Apa yang tertera pada surah Rahman juga kan tadi sudah saya bacakan, hal jazaul ihsani illal ihsan. Jadi tidak ada balasan untuk kebaikan melainkan dengan kebaikan pula. Nah, kalau kita melakukan kebaikan dan kita senantiasa gemar berada di dalam kebaikan tersebut, dan kita terus tidak bosan untuk menyampaikan kebenaran, tidak bosan untuk menyampaikan nilai kebaikan, maka pasti ujung-ujungnya kita akan berhadapan dengan nilai-nilai kebaikan itu. Sebagaimana ketika seorang itu berlaku zolim, berlaku aniaya, berlaku jahat, baik dengan perkataan dan perbuatannya, itu nanti akan dirasakan oleh dirinya dampak buruk dari apa yang dilakukannya. Jadi jangan sampai menganggap pasti akan aman. Ya mungkin di dunia dia merasa aman gitu kan, karena manusia yang ada di dalam kehidupannya bisa dia kelabui gitu kan, bisa dia tipu atau bisa dia bohongi. Tapi kan tidak dengan Allah SWT. Nah, kesadaran seperti ini yang ternyata memang harus terus ditumbuh-tumbuh. Kita kan terutama dalam kondisi saat sekarang ini kan banyak orang yang mengira, banyak orang yang menganggap seakan-akan pertanggungjawaban itu lurus saja begitu, tidak ada begitu. Sehingga kalau orang sudah mati ya selesai perkara. Padahal justru bagi seorang muslim begitu kan, tatkala dia melakukan apapun dalam hidupannya harus diyakini bahwa semua itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sukses atau tidaknya, demikian juga beruntung atau ruginya, ya semua tentu kembali kepada apa yang dilakukannya. Maka optimalkanlah setiap langkah hidup dan kehidupan kita ini berada pada garis hidup yang lurus dari perjalanan waktu yang di dalamnya tentu saja selalu menghadirkan nilai ketaatan. Dengar kembali kepada apa yang Allah firmankan di surah Fussilat ayat 46 ini, maka sekali lagi kita senantiasa didorong kan, ada inspirasi berharga bagaimana kebaikan itu harus bisa menjadi panca hidup dan kehidupan kita, karena setiap kali kita mengerjakan kebajikan maka pahala dari nilai kebaikan itu tentu akan berpulang kepada diri kita sendiri betul kan. Kita akan merasakan aman, kita akan merasakan nyaman ketika kita terus berada pada nilai kebaikan, sekalipun orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita tidak semuanya respon terhadap nilai kebaikan yang kita lakukan. Dan ini sesungguhnya juga menjadi bagian tazkirah, peringatan bagi kita yang makin menguatkan langkah kita untuk makin terbuka menerima kebenaran dan siap berpijak pada nilai-nilai kebenaran. Kalau yakin bahwa di balik kebaikan yang kita lakukan pasti akan ada orang yang tidak senang. Ya sudah menjadi sebuah sunatullah ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat kebaikan pasti akan ada orang yang berbuat keburukan. Dia tidak akan senang ketika apa yang dilakukan oleh orang lain itu berada pada perbuatan yang bisa membahagiakan dirinya. Selalu saja akan dibuat perkara-perkara yang buruk sehingga kemudian hal itu merusak pikirannya. Karena itu kita tentu berlindung diri kepada Allah, jangan sampai kita masuk kategori orang-orang yang justru
larut di dalam keburukan, tapi berjuanglah, berusahalah kita berada pada nilai-nilai kebaikan tersebut sampai kemudian kita merasakan apa yang menjadi nilai dari kebaikan tersebut. Hadirnya ketenangan, hadirnya kemaslahatan di dalam kehidupan adalah buah dari apa yang kita kerjakan, ya kan? Karena apapun yang dilakukan oleh setiap hamba itu pasti nanti akan memiliki dampaknya, begitu kan, di dalam kehidupan. Kebaikan akan berbuah kebaikan, sebagaimana keburukan juga nanti akan dirasakan oleh mereka dengan keburukan yang kemudian tentu saja berbeda, begitu ya, nilainya dengan mereka yang berpijak pada nilai kebenaran. Mereka yang berpijak pada nilai kebenaran berujung pada kenyamanan, gitu kan, ketenangan dan kemaslahatan. Namun mereka yang larut di dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan yang keji, tentu ujung-ujungnya ya jadi tidak aman, tidak nyaman. Ya, kenapa ya? Karena perilakunya sendiri. Namun kadangkala ya karena jebakan hawa nafsunya, kadangkala setan datang menggodanya, sehingga keburukan-keburukan yang terjadi pada dirinya ditemlehkeun, gitu kata orang Sunda, dipersalahkan kepada orang lain. Nah, ini yang tentu saja bagian dari karakter yang tidak semestinya. Jadi selalu dia mencari alasan-alasan untuk menjatuhkan orang lain. Tentu saja menjadi karakter yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Kenapa? Karena sebetulnya apa yang dilakukannya juga nanti akan berdampak pada dirinya. Kalaupun dia selamat di dunia, tidak berarti bahwa dia selamat di akhirat. Yang rasanya mudah-mudahan satu ayat di surah Fussilat 46 ini terus menjadi dorongan bagi kita untuk berada pada pusaran kehidupan yang selalu membawa nilai kebaikan dan menghindarkan diri kita dari segala bentuk keburukan. Karena bagaimanapun tentu setiap kebaikan akan kembali nilai kebaikannya kepada diri kita sendiri. Sebagaimana ketika kita berbuat kejahatan, maka kejahatan atau dosanya itu akan menjadi tanggung jawab diri kita sendiri. Allah tidak zalim kepada hambanya, tapi manusialah yang seringkali menzalimi dirinya sendiri. Demikian apa yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan tentu saja kita senantiasa berada dalam ridha, rahmat dan berkah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.